Halo guys, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Sebelum kami mempresentasikan materinya, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Ermenilda Jemina. Saya Krisna Elisha Yunina. Saya Yuliana Juta Baut. Silakan ditonton. Yang pertama, tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah bagian penting dalam penulisan karya ilmiah. Penelitian digunakan oleh semua studi untuk menginterpretasikan dan memaparkan fakta-fakta yang ada. Penelitian sangat penting bagi pengetahuan masyarakat luas. Tujuan penelitian adalah alat untuk membangun pengetahuan dan memfasilitasi pembelajaran dan juga bisa menjadi cara untuk menemukan, mengukur, dan memanfaatkan peluang. Adapun tujuan penelitian lain adalah bagian dari penelitian yang harus dipaparkan dengan jelas dan bagian yang mampu menarik pembaca dan peminat dari penelitian tersebut. Secara umum, tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu hasil atau bagaimana sesuatu akan diperoleh setelah penelitian selesai dilakukan dan akan mampu dicapai pada suatu penelitian dan sebelumnya akan ditulis dalam proposal penelitian serta laporan penelitian. Oleh sebab itu, tujuan penelitian harus ditulis dengan jelas, singkat, namun mengidentifikasi mengenai apa saja yang ingin dicapai. Selain itu, tujuan penelitian juga harus relevan dengan identitas masalah yang dihadapi di dalam penelitian dan bergantung pada bagian rumusan masalah hingga proses penelitian tersebut disusun. Tentu saja tujuan penelitian pada setiap penelitian berbeda-beda, mengingat dalam satu penelitian dan penelitian lainnya memiliki konteks yang berbeda, memiliki masalah yang berbeda, memiliki proses yang berbeda, memiliki rumusan masalah yang berbeda, dan lain sebagainya. Sehingga tujuan penelitian yang satu dan lainnya tentu saja berbeda. Biasanya tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Berikut saya akan menjelaskan mengenai dua jenis tujuan penelitian tersebut. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum adalah tujuan penelitian secara keseluruhan dari apa yang ingin dicapai oleh peneliti di dalam penelitian tersebut. Berikut saya akan menjelaskan tujuan umum yang biasanya ada di dalam penelitian. Yang pertama itu untuk membuktikan atau menguji tentang kebenaran dari berbagai pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua, untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Yang ketiga, sebagai pengembangan dari pengetahuan mengenai suatu bidang keilmuan yang sudah ada, sehingga intinya semua penelitian dilakukan pasti memiliki tujuan tersebut. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus adalah tujuan yang lebih spesifik. Biasanya di dalam tujuan khusus ini menggunakan kata-kata operasional sehingga lebih jelas untuk dicapai. Kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus adalah tujuan yang lebih spesifik. Biasanya di dalam tujuan khusus ini menggunakan kata-kata operasional sehingga lebih jelas untuk dicapai. Tujuan khusus pada hakikatnya menjelaskan mengenai tujuan umum. Berikut saya akan menjelaskan tujuan khusus di dalam satu penelitian. Yang pertama itu mengembangkan studi, yang mana biasanya peneliti akan mengembangkan berbagai teori mengenai pandangan ilmiah tertentu sehingga studi yang akan dilakukan lebih luas. Akhirnya penelitian tersebut menjadi sarana memecahkan sebuah permasalahan. Yang kedua, penelitian bertujuan eksploratif atau menggali suatu hal atau permasalahan yang sedang diteliti. Yang berikut, penelitian sebagai sarana untuk mencari dan menemukan berbagai pengetahuan yang dapat dimanfaatkan langsung di dalam kehidupan atau yang juga biasa disebut sebagai applied research. Yang berikut itu menguji atau memverifikasi suatu topik atau permasalahan yang hasilnya dapat memperkuat teori atau pandangan tertentu atau bahkan dapat menolak hasil teori atau pandangan tertentu. Baik, yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah adalah formulasi atau penyajian masalah yang akan diteliti suatu penelitian atau studi. Rumusan masalah merupakan bagian penting dari suatu penelitian karena membantu menentukan arah penelitian serta membantu memperjelas tujuan dan sasaran dari penelitian tersebut. Rumusan masalah adalah pengaruh tujuan dari sebuah tulisan ilmiah atau fokus terhadap pembahasan hal tertentu.
Nah, solusi untuk mempermudahkan penulis dalam meneliti karena fokus penelitian yang sudah dipersempit. Nah, rumusan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya fokus penelitian yang bisa melebar atau tidak sesuai dengan tujuan awal pembuatan. Nah, pengertian lain menyebutkan apa itu rumusan masalah, yaitu sebagai tulisan singkat yang berisi pertanyaan mengenai topik yang diangkat atau oleh pembuat karya tulis atau tulisan ilmiah. Adanya rumusan suatu masalah membuat penulis mencari jawaban atas pertanyaan yang dikemukakan sehingga penelitian nantinya memiliki sebuah kesimpulan. Beberapa kata yang digunakan dalam membuat rumusan masalah seperti mengapa, bagaimana, mengapa dan bagaimana. Kedua kata ini membuka peluang dalam penelitian untuk dilakukan secara mendalam. Rumusan masalah yang baik dibuat dengan terencana, efektif, dan memiliki karakteristik. Nah, masalah yang diangkat mencerminkan kebutuhan dan keresahan yang dirasakan. Nah, adapun ciri-ciri dari rumusan masalah, yang pertama itu memiliki nilai penelitian, yang artinya itu masalah yang diteliti harus memiliki nilai penelitian. Dikatakan demikian apabila masalah yang diteliti itu diakhiri penelitian maupun memberi manfaat dalam sebuah bidang ilmu tertentu atau dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Yang kedua itu masalah memiliki keaslian, yang dimana masalah yang dipilih belum pernah dipilih oleh sebelumnya, belum dipilih oleh para peneliti sebelumnya. Nah, masalah ini juga harus mempunyai nilai ilmiah atau aplikasi ilmiah. Nah, sehingga penelitian yang dilakukan akan semakin berkualitas. Selain itu, masalah yang diteliti juga bisa jadi merupakan masalah-masalah yang terlewat dari penelitian masyarakat. Yang ketiga itu menyatakan suatu hubungan, yang dimana hal penting dan bukanlah masalah yang sepele, karena diharapkan hasil akhir dari penelitian merupakan fakta dan kesimpulan yang bermanfaat dalam sebuah bidang tertentu. Selain itu, hasil dari penelitian juga bisa diterbitkan dalam jurnal ilmu pengetahuan. Dan yang keempat itu masalah harus bisa diuji, yang dimana peneliti harus pandai dalam memilih masalah yang akan diteliti. Masalah yang diteliti adalah masalah yang bisa diuji. Nah, masalah ini bisa memberi implikasi dalam melakukan uji empiris, yang dimana tujuannya itu agar penelitian bisa dilihat secara jelas terkait hubungan antar variabel yang saling berkaitan. Dan yang kelima itu dalam bentuk pernyataan, yang dimana tidak hanya menimbulkan pertanyaan, masalah yang menarik juga harus digambarkan dengan teliti oleh penulisnya, sehingga tidak membingungkan orang yang membaca dan bisa dilakukan uji guna menyatakan jawaban atau kebenaran. Dan yang terakhir itu memiliki fasibilitas, yang dimana dengan fasibilitas masalah memiliki nilai pemecahan dan bisa dipecahkan. Maksudnya adalah penelitian ini bisa dimanfaatkan dan tidak disia-siakan setelah hasil atau kesimpulannya didapat, termasuk dalam rumusan masalah makalah. Yang berikutnya itu cara membuat rumusan masalah. Yang pertama, dibuat secara spesifik. Nah, langkah pertama dalam membuat rumusan masalah adalah dibuat secara spesifik. Tidak perlu dijabarkan secara panjang lebar. Nah, hal itu bisa menjabarkan atau menghilangkan inti yang disampaikan. Selain itu, karena rumusan ini bentuknya sebuah pertanyaan, jadi hanya perlu ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Yang berikutnya itu tentukan metode penelitian. Menentukan metode penelitian yang pas dengan tema yang diangkat. Terdapat berbagai pilihan metode penelitian yang bisa dipilih, seperti misalnya itu metode penelitian kuantitatif atau metode penelitian kualitatif. Dan yang ketiga itu mencari wawasan teori. Menentukan metode penelitian merupakan hal yang tak kalah penting. Jangan sampai menempatkan urutan menimbulkan kesalahan dalam melakukan penelitian. Nah, kesalahan yang bisa berdampak pada proses penyelesaian penelitian. Kelebihan mampu menentukan metode penelitian yang membantu menentukan konsep pas dan cocok dipakai. Yang berikutnya itu cermat melihat fenomena. Nah, hal ini sebenarnya sederhana, tetapi sulit untuk dipraktekkan, kecuali penulis dapat berpikir secara efektif. Peneliti tidak akan kesulitan dalam membuat rumusan masalah, karena bisa didapat banyak sekali, dan biasanya kesulitan dalam membuat rumusan masalah, karena terlalu jauh berpikir demikian.
Yang berikutnya itu menggunakan 5W1H. Nah, cara ini dilakukan jika peneliti mengalami kesulitan dalam menentukan topik dan tema penelitian. 5W dan 1H bisa diterapkan untuk menemukan rumusan masalah. Nah, hal ini dengan membuat pernyataan yang menarik dan sebanyak mungkin agar mudah dapat menentukan bahasan yang diangkat atau rumusan masalah penelitian. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah kontribusi penelitian Anda terhadap bidang keilmuan yang dipelajari. Bisa juga manfaat untuk budaya atau masyarakat tertentu. Sesuatu yang Anda hasilkan dalam penelitian bisa membawa dampak tertentu terhadap pembaca, atau diharapnya untuk hal yang positif terhadap permasalahan penelitian. Dalam penelitian, manfaat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut ini rincian dari manfaat penelitian, yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis merupakan manfaat yang berhubungan dengan pengembangan ilmu. Dalam hal ini adalah ilmu linguistik. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu bahasa, khususnya dalam bidang pragmatik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai studi tentang pelanggaran prinsip kesatuan dan implikator percakapan berdasarkan pelanggaran prinsip kesatuan khususnya dalam tuturan yang bersifat komedi. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis adalah yang dapat diambil dari penelitian ini adalah penelitian itu sendiri dan pembaca. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pembaca mengenai pemahaman terhadap percakapan di dalam komik berbahasa Jawa, ngapak, terutama dalam memahami prinsip kesatuan dan implikator percakapan berdasarkan pelanggaran prinsip kesatuan dalam komik Bayu Masan, dengan cara menganalisis secara langsung tuturan yang ada di dalam komik tersebut. Selain itu, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. Yang berikutnya, tujuan adanya manfaat penelitian. Mengingat manfaat penelitian ini adalah unsur penting yang harus ada di dalam bagian pendahuluan di dalam karya tulis ilmiah, maka manfaat penelitian ini pasti memiliki tujuan tersendiri. Pada dasarnya, manfaat penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan dan menekankan secara jelas mengenai adanya potensi dari hasil penelitian. Yang pertama itu menginspirasi penelitian lebih lanjut. Tujuan manfaat penelitian yang pertama yaitu manfaat penelitian tersebut mampu menginspirasi penelitian lebih lanjut. Artinya, penelitian selanjutnya yang akan dilakukan nanti bisa menggunakan topik serupa dengan mencari topik pengembangan baru atau bahkan mencari celah dari penelitian sebelumnya. Dari situlah penelitian lanjutan nanti dapat dikembangkan ke penelitian yang lebih baik dan lebih sempurna dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Yang kedua, dijadikan komponen untuk penelitian selanjutnya. Selain dapat menginspirasi untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut, adanya manfaat penelitian ini bisa digunakan sebagai komponen untuk penelitian selanjutnya. Manfaat penelitian ini bisa digunakan sebagai komponen untuk penelitian selanjutnya. Komponen tersebut dapat diambil dari penelitian sebelumnya, misalnya mulai dari kasus, metode penelitian, variabel penelitian, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu menjadi pertimbangan. Manfaat penelitian biasanya berisi mengenai kegunaan atau fungsi dari karya tulis ilmiah yang ditulis, sehingga data atau informasi di dalam manfaat penelitian tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk berbagai hal, misalnya untuk membantu atau membuat kebijakan pemerintah, membuat aturan, melakukan studi, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, fungsi adanya manfaat penelitian. Selain memiliki tujuan, manfaat penelitian juga memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memfasilitas pembelajaran. Manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai alat untuk membangun suatu ilmu atau pengetahuan. Artinya, penulis karya tulis ilmiah dapat berperan menyediakan fasilitas pembelajaran atau memberi fasilitas pembelajaran ketika menulis manfaat penelitian yang valid dan juga sesuai dengan informasi yang ada di dalam karya tulis ilmiah tersebut. Yang kedua, memahami masalah. Adanya manfaat penelitian ini juga dapat membantu masyarakat atau responden untuk menyelesaikan dan bahkan memahami berbagai masalah yang ada di dalam penelitian yang terdapat di dalam karya ilmiah. Lebih lanjut, dengan situasi bahwa masyarakat memahami masalah, maka masyarakat juga mampu meningkatkan kesadarannya terhadap suatu masalah dan pemecahan masalah. Yang ketiga itu alat
membukti kebohongan atau mendukung kebenaran. Pastinya, penelitian dibuat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, dengan adanya manfaat masalah, maka penulis dapat membuat manfaat penelitian tersebut berfungsi untuk membuktikan adanya kebohongan atau kesalahan di dalam masalah tersebut, jika memang masalah yang terjadi salah. Atau sebaliknya, manfaat penelitian ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk mendukung dan membuktikan adanya kebenaran dalam penyelesaian masalah. Yang keempat, menemukan, mengukur, dan merebut peluang. Manfaat penelitian juga memiliki fungsi untuk menemukan masalah atau data, mengukur sejauh mana dan sebesar mana masalah tersebut, dan bahkan mampu merebut peluang yang ada di dalam suatu masalah, sehingga akan didapatkan data yang valid dan informasi yang sebenar-benarnya sehingga mampu disampaikan ke masyarakat atau pembaca. Yang kelima, benih informasi berharga. Fungsi dari manfaat penelitian adalah juga dapat digunakan sebagai benih informasi yang berharga dalam masyarakat. Artinya, manfaat penelitian ini mampu menjadi benih atau modal untuk masyarakat lebih suka membaca, lebih suka menulis, dan bahkan lebih suka menganalisis suatu masalah ke arah yang positif. Yang keenam itu latihan berpikir. Karena manfaat penelitian ini harus disusun sesuai dengan bagaimana hasil atau temuan yang dilakukan di dalam penelitian, maka manfaat penelitian ini bisa dijadikan sebagai alat atau wadah untuk masyarakat latihan berpikir, menemukan masalah hingga memecahkan masalah. Yang berikutnya materi tentang karakteristik manfaat penelitian. Dalam menulis atau membuat manfaat penelitian di dalam karya tulis ilmiah, Anda harus memenuhi beberapa karakteristik manfaat penelitian. Berikutnya merupakan karakteristik umum dari penelitian. Yang pertama itu analitis. Tak hanya di dalam penulis atau peneliti, dalam hal penulisan manfaat penelitian saja, Anda sebagai peneliti harus membuat atau menulis dengan analitis berdasarkan dengan data atau informasi yang terdapat di dalam penelitian atau karya tulis ilmiah tersebut. 2. Bersifat sistematis dan logis. Selain analitis, manfaat penelitian juga harus disusun secara sistematis dan logis, sehingga mudah dipahami dan benar-benar mampu didapatkan dan bermanfaat bagi pembaca atau target di dalam penelitian tersebut. Anda harus memenuhi struktur melalui prosedur atau langkah yang berurutan. Selain itu, tata bahasanya juga harus ditulis secara logis dan masuk akal, dan tidak memanipulasi data dan lain sebagainya di dalam penulisan manfaat penelitian. Yang ketiga, bersifat ilmiah. Manfaat penelitian juga harus disusun dengan penuh pertanggungjawabkan. Artinya, penelitian harus mampu mempertanggungjawabkan fasilitas atau kebenaran yang tercantum di dalam manfaat penelitian tersebut. Sehingga penelitian harus mengajikan berbagai data atau informasi secara fakta atau sesuai dengan fakta pada datanya. Yang keempat, efisien dan bermanfaat. Jangan hanya menulis untuk melengkapi unsur di dalam pendahuluan saja. Manfaat penelitian harus benar-benar disusun seefisien mungkin sehingga dapat dipahami banyak orang atau juga benar-benar bermanfaat serta memiliki kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan juga secara praktis. Dengan demikian, penulis manfaat penelitian tidak akan sia-sia dengan sesuai dengan fungsi dari manfaat penelitian itu sendiri. Terima kasih.